Untuk apa cinta tanah air? Berikut ini penjelasannya. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Untuk apa kita mencintai tanah air? Berikut ini kita pahami makna tanah air. Syekh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli. Kata Al-Jurjani, al-watanul asli huwa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fihi. Maknanya al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Kitab At-Ta'rifat, Darul Kitab Al-Arabi, halaman 327. Saudara-saudara, mencintai tanah air sifatnya alami pada diri manusia, karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia. Maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan serta secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara, apa dalil cinta tanah air? Berikut ini dalil-dalil tentang bolehnya cinta tanah air. Yang pertama, dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsir Ruhul Bayan, Beirut Darul Fikri juz 6, tafsir ayat Al-Qasas, tafsir surat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Halaman 441 sampai 442 dari tafsir Ruhul Bayan. Selanjutnya, dalil surat An-Nisa ayat 66. Ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan wa fi qaulihi, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala
aw ikhruju min diyarikum. Terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengan tanah air. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Saudara-saudara, Wahbah al-Juhaili, Tafsir Al-Wasit, juz 1 halaman 342, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, keluarlah dari kampung halaman kamu. Lanjutkan penjelasan yang tadi. Terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Berikutnya dalil surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Saudara-saudara, Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam Tafsir Al-Wadih, juz 2 halaman 30, ayat 122 surat At-Taubah ini mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad. Dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata, dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan cinta tanah air dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankan tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Saudara-saudara, ada dalil hadis an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin panazara ila judaratil madinati aw da'a naqatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha wa fil hadis lalalatun ala fadlil madinati wa la masyru'iyatin hubbil watani wal hanini ilaihi. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, juz 3 halaman 621 menegaskan bahwa hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil diisyaratkannya cinta tanah air dan rindu pada tanah air. Syekh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, juz 10 halaman 135 menyatakan wa fihi dalalatun ala fadlil madinati wa la masyru'iyati hubbil watani wal hinnati ilaihi. Di dalam hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan kota Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air
dan rindu kepada tanah air. Selanjutnya, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Tausyih Syarah Jami' Sahih, juz 3 halaman 1360, kata beliau, bercerita kepadaku Sa'id ibnu Abi Maryam, bercerita padaku Muhammad bin Ja'far, dia berkata, mengabarkan kepadaku Humaid, bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah Haris bin Umair dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Bercerita kepadaku Qutaibah, bercerita padaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata dinding-dinding, maksudnya Haris bin Umair mengikutinya pendapat tersebut. Saudara-saudara, Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdurrahman Al-Mubarak Puri menjelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Tirmizi, juz 9 halaman 283. Wafil hadisi, dan di dalam keterangan hadis tersebut di atas yang tadi sudah dibahas, dalalatun menunjukkan ala fadlil madinati, menunjukkan keutamaan kota Madinah, wala masyru'iyati hubbil watani, dan menunjukkan disyariatkannya cinta kepada tanah air, wal hanini ilaihi, dan rindu kepada tanah air. Saudara-saudara, demikianlah pembahasan mengenai cinta tanah air. Dengan demikian bahwa umat Islam wajib mencintai tanah air. Untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan di mana tempat kita lahir, di mana tempat kita menghirup udara suatu negara kita, dan kita juga meminum air di mana tempat kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita, bangsa Indonesia dan seluruh umat Islam di Indonesia untuk cinta kepada tanah airnya sendiri. Sehingga jangan bangsa lain atau negara lain yang mengobok-obok negara kita, mengambil sumber daya alam yang tidak terhingga, sehingga kita hanya menjadi budak-budak bangsa asing tersebut. Mari kita bersatu, mari kita memupuk cinta tanah air. Kita kelola tanah air kita Indonesia ini dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.